yang berani mengkritik paling pedas untuk polisi itu jadi sahabatnya Kapolri. Saya sampaikan. Jangan takut mengkritik Polri. Katanya presisi isinya transparansi berkeadilan, tapi hal remeh kayak gini aja polisi nggak adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Bayu Raden 69. Seperti biasa guys, kita mau reaction video yang lagi viral. Yang belum subscribe dulu ya. Subscribe, like, dan komen ya guys ya. Izin Jenderal, ini ada video dari Kapolri, dari anggota Kapolri Jenderal. Tolong simak baik-baik Jenderal. Izin Jenderal. Assalamualaikum, izin Jenderal, perkenalkan nama saya Bribtu Yulistia Budi, tugas di Polsek Kulawi, Polres Sigi, Polda Sulawesi Tengah. Saya ingin bertanya dengan pernyataan Jenderal yang di video awal saya, yaitu jika kritik Polri akan menjadi sahabat Kapolri. Itu pernyataan tersebut hanya untuk masyarakat atau untuk siapa? Izin Jenderal. Izin Jenderal, untuk masyarakat apa untuk siapa Jenderal? Kalau pernyataan tersebut hanya untuk masyarakat, saya yakin 90% tidak akan ada masyarakat yang berani Gak berani lah, gak berani, mana berani kita ya, gak berani lah mengkritik Polri. Karena apa? Saya sebagai contohnya Jenderal, saya anggota Polri mengkritik oknum Polri yang suka memotong hak anggota, malah saya yang kena kode etik. Apalagi Izin Jenderal, izin Jenderal ya. Ini anggota Polri ngeritik oknum, malah dia yang kena Jenderal. Izin Jenderal. masyarakat yang kritik, otomatis pasti masyarakat takut akan dapat hukuman. Izin Jenderal, konten-kontenku tidak ada bermaksud untuk menjatuhkan institusi. Kontenku bertujuan agar para oknum yang suka memotong hak anggota itu sadar dan adil pada sesama anggota. Setuju Jenderal. Izin Jenderal, saya hanya manusia biasa yang tidak luput juga dari kesalahan, dan apa salahnya jika saya ingin berubah menjadi yang lebih baik untuk institusi. Kenapa Izin Jenderal ya, izin Jenderal. permasalahan ini saya tidak melapor ke Polda? Izin, jika saya melapor ke Polda, saya yakin tidak akan diproses karena sudah banyak contohnya sekarang ini masih banyak surat kaleng yang menuju ke Mabes yang diviralkan di medsos. Berarti tandanya kan mereka sudah melapor, mungkin tidak diproses. Izin Jenderal, tolong simak baik-baik ya Jenderal ya. Izin Jenderal. Izin Jenderal, saya memohon langsung kepada Jenderal untuk turun langsung menangani kasus di etik saya yang mengkritik oknum anggota Polri yang suka memotong hak anggota, dan menelusuri langsung anggaran di tempat saya tugas. Kontenku ini bertujuan agar kita sesama manusia harus adil dan tidak mengambil hak-hak sesama anggota Polri. Jika konten-kontenku memang cerita hoaks atau mengada-ngada, saya siap di PTDH atau dikeluarkan dari institusi. Mohon maaf Jenderal jika kata-kataku agak kasar, ya beginilah logatku karena saya ini dibesarkan di tanah Sulawesi. Izin Jenderal, saya bukan mental surat kaleng, saya berani bersuara karena dukungan dari sebagian rekan-rekan kita di Indonesia dan terutama dari keluarga. Izin, video ini saya buat dalam keadaan sadar, tanpa paksaan siapapun. Nama saya jelas, tempat tugas saya jelas, dan saya tidak menggunakan penutup wajah. Saya yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang tahu takdir saya dan yang menentukan ajal saya. Salam presisi. Salam presisi. Izin Jenderal. Ini ada video lagi guys dari apa, pas acara ini guys, pas acara. Entahlah ya, kita simak bareng-bareng. Aku belum tengok juga videonya. Let's go Jekidot. Konten kreator ditangkap karena penistaan agama, palanya dibotakin Pak. Tapi Oh, ini di lomba stand up guys, lomba stand up HUT Bayangkara ke 78. di saat bersamaan lakinya Sandra Dewi ditangkap karena korupsi, palanya nggak dibotakin. Katanya presisi isinya transparansi berkeadilan, tapi hal remeh kayak gini aja polisi nggak adil. Gimana sih Pak pada kerja? Mumpung di sini gue mau nanya sama Pak Polisi, kenapa sih Pak rakyat kecil kalau ditangkap palanya selalu dibotakin, tapi giliran koruptor nggak ada tuh yang dibotakin Pak? Rakyat kecil palanya banyak ketombe apa gimana sih? Rakyat kecil banyak ketombe apa gimana sih Pak, kok selalu dibotakin Pak? Izin Jenderal.
Sebentar ya Pak, saya aus Pak. Aus kritikan. Iya, soalnya sempat rame Pak di TikTok Pak. Konten kreator ditangkap karena penistaan agama. Palanya dibotakin Pak. Kalau nggak salah nama konten kreatornya Galilos, tahu ya? Yang suka konten. Apaan tuh? Apaan tuh? Iya, Galilos guys, Galilos. Apaan tuh? Yang konten gitu guys. Sempet rame sih, sempet viral. Ketangkep kan tuh? Tangkap berarti. Tapi di saat bersamaan, lakinya Sandra Dewi ditangkap karena korupsi. Palanya nggak dibotakin. Katanya presisi isinya transparansi berkeadilan. Tapi hal remeh kayak gini aja polisi nggak adil. Izin jenderal. Ya, izin jenderal. Gimana sih Pak pada kerja? Bercanda ya Pak. Saya tadi cuman impersonate komandan doang Pak. Personel komandan doang. Dan karena masih ada ragu-ragu lagi, saya sampaikan bahwa yang berani mengkritik paling pedas untuk polisi itu jadi sahabatnya Kapolri. Yang berani ngeritik paling pedas itu sahabatnya polisi. Izin jenderal. Jangan takut mengkritik Polri. Bagi masyarakat yang berani mengkritik Polri akan menjadi sahabat Kapolri. Oke, saya ingin menjadi sahabat Kapolri. Saya kira video-video saya yang kemarin termasuk kritikan yang begitu keras, pedas, tajam, menyayat hati, dan saya pikir itu sudah cukup dijadikan dasar untuk diri saya ini dijadikan sahabat Kapolri. Jadi tolong, saya itu mendapat satu tanda dari Bapak Kapolri bahwa Kristianto Yunoni sah menjadi sahabat Kapolri. Dan kemudian namanya sahabat Pak, sahabat itu bisa jalan bareng, ngopi bareng, makan bareng. Nah, saya mohon kepada Bapak Kapolri, ajaklah saya jalan-jalan Pak, ajak saya ngopi bareng, ajak saya makan bareng. Sahabat Kapolri Pak, saya tantang Bapak Kapolri. Panggil saya, ajak saya jalan-jalan, ajak saya ngopi bareng, ajak saya makan bareng, layaknya sahabat, sesuai dengan janji Bapak Kapolri. Wow, saya bayangkan itu pasti luar biasa Pak. Saya tunggu.